Terima kasih Pak Anton atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang Bapak, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih pada para roster, Sobat Infra, dan ternyata bukan hanya dari Sobat Infra aja nih Pak Ade, dari teman-teman BUMN lain juga hadir bersama kita pada hari ini. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Dan yang lebih meriah lagi telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang super spesial nih, Bapak Ibu semua, Bapak Ade Wahyu selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga Persero Tbk. Selamat siang Pak Ade. Kita bangga di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa bersedia hadir untuk sharing bersama. Oke, kurang dekat katanya. Untuk sharing bersama para roadster dan juga para Sobat Infra serta Sobat BUMN yang lain. Tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu semua, kita akan sampaikan sedikit profil tentang Bapak kita, Pak Ade Wahyu. Beliau mengenyam S2 dari Magister Keuangan ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Terus kemudian dari Politeknik Universitas Sriwijaya, kalau orang bilang wong kito galo ya Pak ya, asli Palembang ya Pak. Pengalaman beliau sangat luar biasa. Ini baru sebagian kecil yang kami tampilkan, karena kalau kita tampilkan semua itu sangat panjang sekali. Yang pertama menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga Persero Tbk per Desember 2021 sampai dengan sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya pada tahun 2019 sampai 2021. Untuk seterusnya beliau itu banyak memulai karir di Wika ya Pak ya. General Manager Departemen Keuangan PT Wijaya Karya, dan dari obrolan-obrolan ringan pernah di Surabaya Pak. Dinas di Surabaya, dinas di mana lagi, kayaknya kota-kota udah sampai kota sampai Indonesia Timur ya Pak ya. Dan Pak Ade ini menjabat di Wika juga aktif sebagai leader di klaster infrastruktur BUMN waktu berada di Wika kalau nggak salah ya Pak ya. Tanpa berpanjang kata, mari kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Ade Wahyu. Untuk paparannya kita silahkan Pak Ade. Boleh teman-teman kita tayangkan sedikit paparan Pak? Boleh. Oke. Nanti kita mungkin paparannya nggak terlalu panjang, nanti banyak kita diskusi teman-teman semua ya. Waktunya mahal nih Bapak Ibu semua, jadi kita manfaatkan seoptimal mungkin. Silahkan Pak Ade. Terima kasih Bu Devi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Pertama-tama terima kasih Pak Bagus atas waktunya tadi dan memberikan kesempatan pada kami untuk jadi narasumber hari ini, Bu Devi dan teman-teman JMLI semuanya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi menambah wawasan kita bersama. Boleh langsung kita mulai aja teman-teman semuanya. Terus lanjut. Ya, jadi lanjut lagi. Jadi kalau kita lihat gitu ya teman-teman, bahwa lingkup bisnis jalan tol itu sekarang sebenarnya sangat semakin lama semakin baik. Regulasi yang ada, contoh dari pembebasan tanah gitu ya, pembebasan lahan kita sangat didukung sejak dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sehingga sekarang di awal-awal mungkin di 6 tahun 7 tahun yang lalu pembebasan lahan itu sangat sulit gitu ya teman-teman. Sekarang dengan menggunakan Undang-Undang 2 dan konsinyasi sekarang bisa lebih cepat lagi, sehingga kita bisa memprediksi penyelesaian itu mendekati seperti rencana awalnya, sudah hampir gitu. Kemudian proyek juga sekarang dibantu dengan proyek-proyek jalan tol investasi ini supaya layak dibantu juga oleh pemerintah dengan VGF gitu ya, Viability Gap Funding, di mana untuk ruas-ruas tertentu yang sebelumnya adalah secara komersial kurang baik gitu, nanti sebagian seksi ataupun sebagian infrastrukturnya dibangun oleh negara melalui APBN. Kemudian juga sekarang konsesinya cukup panjang, bisa antara 35 sampai 50 tahun, itu sangat tergantung nanti dengan biaya capex dan lokasinya. Kemudian juga penyesuaian tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 itu dijamin nih kenaikan tarif itu secara reguler selama setiap 2 tahun sekali. Jadi kan gitu. Kemudian sekarang juga untuk transaksi semuanya cashless ya, jadi lebih gampang, lebih aman gitu buat kita. Kemudian yang memang menjadi salah satu catatan kita kalau ingin bagaimana kita menghitung volume kendaraan,
LHR sehari yang akan terjadi ataupun akan melewati ruas-ruas yang kita miliki. Karena pemerintah tidak memberikan garansi nih Bu Devi dan teman-teman semuanya kepada kepada volume lalu lintas ketika beroperasi. Kemudian yang penting lagi pembangunan ini cara layar efek memberikan pengaruh sangat besar kepada sebenarnya. Jadi dengan adanya tol gitu ya. Jadi efisiensi waktu yang ditempuh sekarang menjadi lebih cepat. Contohnya nih kalau ke kampung halaman saya Bu Devi tadi bilang gitu ya. Kalau dulu dari Jakarta menuju Palembang itu paling cepat ya antara 16 sampai 19 jam. Sekarang itu hanya bisa ditempuh dengan 9 jam paling lama lah gitu. Sudah termasuk penyeberangan. Nah, alhamdulillah ini akan memotong kos transportasi dan biaya distribusi yang cukup tinggi. Kemudian juga membuka tol-tol baru itu juga membuka kawasan pemukiman baru dan kawasan industri baru gitu ya. Jadi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kalau kita partisipasi langsung dengan ini sebagai investor, ini juga mengurangi beban APBN dalam untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Kemudian juga kalau proyeknya jalan juga menyerap tenaga kerja yang banyak gitu ya, sehingga juga mendorong peningkatan pendapatan di daerah kita. Kemudian kami juga memberikan bahwa saat ini Jasa Marga kalau dari tol yang sudah beroperasi itu sekarang 51%, tertinggi gitu ya. Kita memiliki sampai Desember kemarin kita hak konsesi yang dimiliki Jasa Marga adalah 1.809 kilo dengan luas yang sudah beroperasi kurang lebih 1.260 kilo. Nah, mudah-mudahan ini terus akan bertambah yang beroperasi terutama nanti semakin memperlancar konektivitas di lingkungan di Indonesia. Kemudian kalau untuk karakteristik bisnis jalan tol ini memang bisnis jalan tol ini adalah bisnis investasi yang bersifat jangka panjang Bu Devi dan teman-teman semuanya. Jadi harus kalau kami bilang itu di keuangan gitu, kita harus punya cadangan oksigen yang banyak. Jadi saturasinya harus tinggi nih. Karena tol ini tadi konsesinya antara 35 sampai 50 tahun. Dan insya Allah memang bisnis tol ini kalau mulai sampai selesai untung. Hanya saja di dalam bisa teman-teman mungkin lihat gitu ya, itu masa pembebasan lahan, alhamdulillah tadi disampaikan di depan lahan ini sudah semakin kondusif lah sehingga lebih cepat. Kemudian masa konstruksi memakan waktu 2 sampai 5 tahun tergantung panjang konsesinya dan kerumitannya persiapan. Kemudian ketika operasi itu teman-teman ini yang membutuhkan napas panjang. Jadi antara 5 sampai 10 tahun kita itu mengalami namanya cash deficiency tergantung dari di mana tol itu beroperasi. Jadi kalau untuk mungkin daerah urban nih ya bisa 4-5 tahun gitu sudah baik karena mobilitas di urban lebih tinggi sehingga menggunakan jalan tol lebih banyak sehingga LHR-nya lebih tinggi. Tapi kalau untuk Trans Jawa ini memakan waktu antara 5 sampai 8 tahun cash deficiency. Jadi cash flow operasinya itu negatif nih sehingga untuk membayar bunga aja nggak cukup, bunga garden pokok. Nah, kalau di luar Jawa ya 8 sampai 12 tahun tergantung lokasinya juga. Nah, ini kalau nggak punya napas panjang teman-teman, ini resiko yang besar nih. Nanti jadi belum sempat nyicipin untung sudah napas kita udah ada gitu kan gitu. Nah, ini yang memang resiko yang harus kita sadari berbisnis di tol. Walaupun kita tadi yakin bisnis di tol itu dari awal, saya ulang lagi, kalau sampai selesai itu untung gitu. Tapi sebelum untung itu harus punya napas panjang gitu. Nah, kemudian kita lanjut aja. Jadi ini konsep pendanaan tol itu sebenarnya ya kalau udah mau jalan ya dari investornya sendiri dan dari pihak pendanaan dari pihak perbankan ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Nah, kalau sudah beroperasi siapa yang danain? Yang dibayar oleh pengguna jasa jalan tol sendiri gitu. Lanjut kita. Nah, sekarang ini Jasa Marga sendiri kita punya 13 bisnis jalan tol yang
istilah saya istilahkan adalah legacy. Jadi 13 ruas tol itu yang kalau teman-teman tahu yang lama-lama gitu ya, teman-teman, terutama nih teman-teman BUMN lain nih, kalau jet coaster sudah pasti hafal lah gitu, kayak Cikampek gitu, Jagorawi, dalam kota gitu kan. Nah, Surabaya Gempol, kemudian Semarang ABC dan lain-lain, ada 13. Dan sekarang Jasa Marga juga memiliki selain 13 ruas tol yang dulu namanya cabang, itu kita memiliki 22 APJT atau BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, yang tersebar dari Medan, Sumatera Utara sampai Sulawesi Utara, semuanya utara gitu ya, utara. Jadi apa namanya, besar sekali Jasa Marga itu. Kalau ngelihat utangnya juga besar. Jadi resiko mengelola utangnya yang sudah timbul operasi, bagaimana tadi resiko keuangannya mengelolanya supaya nggak default kan gitu. Dan selain itu Jasa Marga juga punya 3 anak perusahaan yang mendukung operasi, yaitu Jasa Marga Toll Road Operator, kemudian Jasa Marga Toll Road Maintenance JMTM gitu ya, kemudian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang mengoperasikan JOR S ya, gitu. Kemudian satu bisnis anak usaha bisnis prospektif yaitu sama related bisnis. Kita lanjut gitu ya teman-teman. Nah ini yang sekarang inilah pertanyaan mana tadi dari Sumatera Utara. Itu punya Yama, Gesin namanya Merah, Belawan, Tanjung Morawa, kemudian dan Kuala Namu Tebing Tinggi. Kemudian di Jawa kita mayoritas memiliki di Jawa, alhamdulillah gitu ya. Kemudian kita juga punya satu di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda. Ini juga dulu saya pernah dinas di sini, walaupun dari tempat yang lama gitu ya. Jadi kalau di tempat lama itu kalau mau cepat jadi direktur Pak bagus gitu ya, teman jet coaster, jadilah komisaris di Balikpapan Samarinda gitu. Direktur Wika itu semuanya pernah menjadi komisaris di Balikpapan Samarinda. Jadi gitu. Ada orang Wika nggak di sini gitu ya. Jadi Pak Dirut, Pak Agung BW, Pak Dirop, Pak Aji, sekarang Bu Ayu. Nah, Bu Ayu dan saya juga pernah di Balsam tuh. Jadi kalau orang pengen cepat jadi direktur, nah jadi minta Pak Agung penugasan jadi komisaris di Balikpapan Samarinda. Kemudian kita punya tol di Bali satu, kemudian juga satu di Sulawesi yaitu di Manado Bitung. Nah, bagaimana sih sebenarnya pendanaannya? Pendanaan ini memang sangat tergantung ya teman-teman semuanya. Tadi mengelolanya mengelola bagaimana kita bisa mendapatkan dana yang murah. Itu intinya. Kemudian menjaga balance sheet capacity-nya kita itu baik sehingga apa yang kita rencanakan ini tidak terganggu, tidak terjadi default gitu ya. Kemampuan membayarnya kita, terutama membayar bunga dan pokok itu bisa terjamin. Jadi bunga sangat penting di kita. Kalau bunga tinggi mempengaruhi nih, jadi bayarnya bunga juga jadi lebih tinggi. Maka kita berharap suku bunga kita bisa stabil, walaupun sekarang kondisi bunga The Fed sudah naikkan gitu ya. Kita berharap ini tetap dijaga oleh pemangku kepentingan di Indonesia, kita tetap bisa menjaga bunga murah supaya investasi-investasi yang sudah terjadi nih baik oleh kita khususnya Jasa Marga itu tetap bisa terjaga. Kita menghitung rencana pembayaran bunga dan pokoknya. Nah, sebenarnya pendapatan tol ini relatif stabil, tapi memang ini pendapatannya nih relatif stabil, cenderung naik dan pasti akan naik. Walaupun ini track recordnya di Jasa Marga sendiri, walaupun masuki krisis, paling tahun pertama krisisnya yang akan turun. Ini bisa teman-teman lihat misalnya di tahun 98 memang turun sedikit gitu ya. Kemudian waktu krisis ekonomi nggak ada pengaruh di Indonesia memang. Kemudian naik tetap. Nah, waktu perlambatan ekonomi global pun di tahun 2015 itu tetap naik gitu. Nah, baru turun lagi kita ketika pandemi awal-awal. Jadi di tahun 2020 itu pendapatan kita turun drastis gitu ya pendapatan, karena memang terjadinya penyekatan atau pengurangan mobilitas di antara warga. Nah, tapi mulai 2021 pendapatan tol kita mulai pulih, ya, sudah hampir 8T, dan mudah-mudahan di tahun ini insya Allah
dengan COVID ini makin terjaga gitu ya, pendapat tol kita insya Allah makin tinggi. Nah, kemudian dalam mengelola risiko keuangan ini, memang yang harus dijaga tadi satu ISCR-nya yang sangat tergantung kita dengan tingkat suku bunga yang ada. Kedua adalah menjaga bagaimana DER kita tetap terjaga. Walaupun covenant di Jasa Marga karena sebagai perusahaan investasi, DER itu maksimum 5 kali gitu ya, teman-teman Jetmaster dan teman-teman BUMN semuanya, rekan-rekan BUMN infrastruktur semuanya, itu 5 kali di kita. Kalau tempat saya yang lama di Wika itu harus dijaga maksimal 3,5 kali covenant itu. Kalau di Jasa Marga bisa 5 kali. Dan alhamdulillah sampai di akhir 2021 kemarin kita masih bisa menjaga tingkat DER-nya kita adalah 2,6 kali. Nah, memang ini penting juga supaya kita tetap melihat nih balance sheet kemampuan kita. Apalagi nanti ke depan kita masih punya banyak proyek yang lain. Nah, selain itu juga kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan, Mbak Devi. Jadi kalau nggak hanya tergantung pembiayaan yang konvensional berupa investasi gitu ya. Nah, di Jasa Marga kan kita sudah pernah melakukan, yaitu melakukan sekuritisasi pendapatan. Itu kurang lebih kita dapat kalau sekuritisasi pendapatan itu kita untuk ruas tol Jagorawi ya, karena memang syaratnya agak berat, itu tidak punya hutang sama sekali. Nah, itu kita bisa dapat angka 2 triliun untuk di Jagorawi. Kemudian juga untuk yang project bonds kita sudah pernah melakukan tahun 2017. Kemudian juga nyari juga dulu modal tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018 Jasa Marga pernah menyampaikan membuat komodo bond ya. Karena saya juga dulu sama beda 1 bulan aja dengan di tempat yang lama gitu ya. Komodo bond juga sama. Nah, komodo bond itu kita adalah salah satu untuk mencari pendanaan yang jumlah amountnya besar. Jadi kita cari di luar, tapi risikonya kecil. Karena apa? Pendanaan yang kita dapat bentuknya rupiah, sehingga kita tidak punya risiko di currency. Jadi gitu. Jadi ini juga kalau cari yang besar-besar nih di luar memang Bu Devi, karena orang kan kecil juga gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga kita terbitkan pernah untuk sukuk ya, kemudian juga RDPT, kemudian KIK EBA. Nah, ini memang banyak sumber-sumber alternatif yang lain. Nanti kita bisa diisi. Kemudian selain itu juga kita kreatif juga nih bersama dengan para kontraktor. Jadi contohnya untuk mulai proyek duluan, kadang-kadang kita proses KI kan membutuhkan waktu gitu ya. Tapi proyek harus selesai dengan waktu tertentu, sehingga kita financial close-nya pertama-tama dengan CPF biasanya. Kemudian juga bisa dengan back to back loan, reimbursement dan pembayaran yang lain. Nah, itu contoh CPF ini banyak nih. Banyak yang sudah kita berhasil bagaimana proyek yang dimulai dengan CPF gitu ya. Kalau sebenarnya dimulai di Jasa Marga itu di nomor 4 sebenarnya. Harusnya urutan nomor 4 itu urutan nomor 1 tuh. Jadi Bogor Ring Road itu nomor 1 tuh menggunakan pola CPF di Jasa Marga. Nomor 1. Kenapa tahu? Karena yang bikin skemanya dulu ada kontraktor yang bikin skemanya tuh, kontraktornya. Gitu. Iya. Karena dulu saya waktu jadi masih di kontraktor, ini bolak-balik nih bikin skema CPF-nya Bogor Ring Road ini. Karena ini pertama kali. Itu dulu kalau nggak salah Pak Dirutnya itu teman-teman Jetmaster, Pak saya manggilnya Pak Rodek, Pak Hendro ya. Nah, Pak Hendro. Nah, habis itu diikuti dengan yang lain. Itu mulai di Balsam, yang paling besar itu di Balsam, kemudian diikutilah baru yang lain-lain kan gitu. Nah, memang ini salah satu alternatif pendanaan awal nih. Bu Devi, teman-teman roster, kemudian teman-teman dari BUMN infrastruktur. Jadi ini adalah salah satu skema awal di mana pihak investor dalam hal ini Jasa Marga menggunakan balance sheet capacity yang dimiliki oleh para kontraktor duluan. Sehingga sama-sama untung nih. Kontraktor dapat makanan, Jasa Marga awalnya butuh mendapatkan proyek bisa selesai tepat waktu gitu ya. Kemudian juga kita ini sampai proses paralel. Jadi tidak
tidak mengganggu dari tenggat waktu yang ditetapkan KI-nya. KI-nya dipakai dulu nih, financial close-nya menggunakan CPF, balance sheet dari teman-teman kontraktor duluan gitu. Ini adalah satu yang memang kita iniin, dan kita ke depan sekarang akan lihat juga, mungkin kita kalau menggunakan CPF ke depan kita melihat juga balance sheet capacity dari teman-teman konstruksi, sehingga nantinya kita mungkin CPF-nya tidak murni CPF, tapi CPF yang dimodifikasi. Itu saja Bu Devi yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita elaborasi dengan nanti Q&A. Terima kasih.